Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat petang. Karena yang nonton bisa pagi, bisa malam, bisa petang gitu. Iya. Nah, ini alhamdulillah ya kita ketemu lagi di acara podcast. Gimana sih kalau kita mau masuk dunia acting? Nah, kita bahas nih di sini nih ya. Kalau kita tidak tahu atau awam dengan hal kayak gini, ini nih bahaya karena banyak banget hal-hal yang berkenaan dengan penipuan. Nah, kita kebetulan nih ada tamu, mungkin nih tamu spesial. Udah lama nggak ketemu, sekarang mulai ketemu lagi, hampir belasan tahun nih, bukan belasan, puluhan kali ya. Inilah dia, luar biasa. Ini dia Kang Firman. Aduh. Ini saya nyebut Kang Firman atau apa nih? Ya, nama asli Firman. Firman. Tapi sekarang suka diiniin sama pernah bermain sinetron di salah satu stasiun televisi. Ya ada peran Dudung. Di situ Firman Dudung anak jalanan. Nah, ya ini baru bisa nih. Ini kebetulan nih pemain sinemaat ya. Nah, dan dia selain dari anak jalanan nih waktu itu kan terkenal banget itu di anak jalanan ya. Dan sebelum itu di Kiang Santang ya, dan lain-lainnya banyak sih. Terakhir Love Story. Ya, Alhamdulillah itu juga berkat Mas Riri. Jadi ceritanya gini teman-teman. Awal waktu masuk ke entertainment saya ini beliaulah yang mengajak awalnya. Karena saya bingung dulu mau kerja apa, Mas. Mau kerja apa? Waktu itu saya tinggal dengan kakak sepupu saya, seorang artis terkenal juga dulu kan. Ya kan? Boleh sebutin aja apa-apa. Kak Hengki Tornando, di Sylvia. Subhanallah. Betul, saya di situ awal karir saya mau ke Jakarta itu adalah sekolah pelayaran. Sekolah pelayaran, nanti ada di Gunung Sudirman, berlayar lah. Niat dari kampung datang ke Jakarta, Mas. Awalnya lama belajar, tapi lama kelamaan kok bukan di fashion saya di situ. Karena kenapa kan lihat kakak sepupu saya, enak banget ya jadi orang terkenal, enak banget ya jadi seniman, enak awalnya gitu. Betul. Tiba-tiba adalah Mas Thohir datang. Mas Thohir datang ke rumah Kak Hengki Tornando, ada kerjasama bisnis Mas ya? Enggak, cuma kan mempersahabatan. Selain ini juga ya sering kan main ke tempat beliau. Jadi jangan Allah, saya bilang, Mas, saya boleh nggak ikut syuting? Mas Thohir juga merasa nggak enak awalnya, kenapa nggak langsung ke kakak? Nah, itu dia. Itu kan awal-awalnya. Cuma saya rasakan kalau saya ikut ke kakak, nantinya manja. Dan memberanikan diri, saya memberanikan diri, bismillah, Mas saya ikut. Saya bilang ke kakak sepupu saya bilang, saya mau kerja di Bali. Ngebohong awalnya. Kalau saya nggak ngebohong, ini saya baru tahu nih. Aduh. Kalau saya nggak ngebohong, Mas, akan nggak diizinkan. Karena kenapa? Karena di dunia entertainment juga. Nah, di situ setelah saya keluar dari situ, Masya Allah itu perjuangannya teman-teman luar biasa. Jadi ya Mas Thohir menerima saya dengan apa adanya, artinya saya tidak dengan keadaan kalau bisa dikatakan tinggal kolor sama celana doang lah. Saya ikut di kos-kosannya, Mas nggak apa-apa jadi ngerepotin, nggak apa-apa di sini aja. Kebetulan di situ ada sepupu juga Mas ya? Mas Benny. Sekarang di global. Jadi bos. Orang hebat. Bos band. Ya. Terus banyak lah teman-teman di sana. Dan saya satu hal yang terima kasih banyak adalah masalah disiplin waktu. Jadi ceritanya lucu nih. Dulu tuh ada yang belahan hati, belahan jiwa ya Mas ya? Belahan hati di Person TV. Sebelum mereka syuting itu ada pemilihan sutradara, yang dari 6 sutradara. Kebetulan Mas Thohir memberi kesempatan ke saya untuk menjadi pemeran reka adegan sebelum jadi peran utamanya, ya kan? Reka adegan. Nah itu beberapa sutradara dari 6 jadi 4 sutradara kan. Di situ saya berapa kali ditinggalin gara-gara ketiduran. Mas Thohir sih nggak pernah mengajarkan lu harus gini. Nah, saya rasain Mas ya. Gini, tiba-tiba pas bangun, kok Mas Thohir nggak ada. Kita nyusul ke SCTV waktu itu ya, ke studio. Kalau kayak gitu, kamu nggak bakalan maju. Nah, di situ saya pelajaran yang sangat berharga buat saya. Karena kenapa? Segala sesuatu disiplin dulu. Betul. Itu. Betul. Dan saya rasakan sampai saat ini, Mas, ketika saya mendapatkan pelajaran itu,
selama saya syuting, boleh ditanya ke teman-teman, kalau nggak ada urgent banget, saya tidak pernah terlambat sekalipun. Dan itu jadi modal saya awal. Bagus. Ya. Itu awal modal saya itu dulu, karena pelajaran yang saya dapat perihnya di situ. Tapi luar biasa, alhamdulillah ya, kita bisa berdiri sebagai pemain sinetron itu tidak mudah, Mas. Yeah. Jadi karena ada perjuangan-perjuangan, kenapa benar yang dikatakan Mas Thohir, kita harus ada manajemen yang harus memanage kita. Betul. Terus ada apa nanti diarahkan semuanya. Betul. Dan Sekarang dididik terutama. Betul. Dididik itu Betul. bukan hanya acting ya, Betul. kedisiplinan yang tadi Betul, dibilang. betul sekali. Di situ saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga ketika ketika ingin menjadi seseorang yang berubah gitu kan, Mas. Pengen berubah. Saya tidak mau kayak seperti ini lagi, terus-terusan kayak gini. Nah, suatu saat gimana caranya? Saya mendapatkan ilmu cuma ada 2 pilihan di dunia entertainment. Yang satu, sekolah secara ada sekolahnya kan, maksudnya kayak di KJ apa gimana kan sekolah. Betul. Tapi saya sadar diri di situ saya tidak mampu. Saya sekolahnya di lapangan. Di sekolah di lapangan apa? Saya sekolah di ngikut Mas Thohir nih. Saya sekolahnya itu loh. Saya pikir sekolah S1 misalnya 4 tahun, 5 tahun, saya bilang 7 tahun lah, tapi minimal ilmunya sama tapi nggak punya ijazah. Nah, alhamdulillah, saya jalanin itu, Mas. Karena saya lihat Mas Thohir aja otodidak, dulu luar biasa teman-teman. Mas Thohir ini yang bikin Saras 008. Waktu itu booming banget, yang luar biasa desain-desainnya. Dan satu pelajaran saya pernah, Mas. Saya awal di dunia entertainment saya kaget. Saya kaget kenapa? Saya dibawa ngejahit kostum, ingat nggak, Mas? Yang buat video klipnya Bapak Adi Bing Slamet. Adi Bing. Ya kan? Di Monas. Aku udah lupa. Di Monas tuh ya. Itu pertama kali saya shocknya kenapa? Itu kan kita ngejahitnya jauh di Ciwidey. Ya kan? Di saudara Mas Thohir ya, di Ciwidey ngejahit jauh. Mereka syuting mau jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Kita dari sana tuh subuh, baru selesai jahitan subuh-subuh. Saya itu, aku masih ingat nama Ibu Nurjana tuh ya istrinya. Sampai sekarang saya ingat namanya juga, Mas. Karena kenapa? Beliau yang ngomel-ngomelin saya. Gara-gara terlambat bawa kostum. Saya udah nyiapin kostum. Intinya bahwa semua berkaitan dengan kan tim ya, tim kru itu ada dari PU sampai ke sutradara dan lain-lain, ini memang harus disiplin termasuk pemain. Nah itu jadi pelajaran Pak Adi Bing Slamet, Bu Nurjana tuh luar biasa ngasih pelajaran ke kita. Karena kalau tidak diomelin kok kita nggak bakalan ini kan. Kita diomelin sih, tapi saya kaget, Mas. Oh iya salah, so, kayak gitu. Dan itu jadi pelajaran mutu ke depannya. Ternyata di dunia kayak gini tuh kita ngaret waktu aja, waktu banyak yang terbuang teman-teman yang lain. Gitu. Terima kasih Pak Adi Bing Slamet, Ibu Nurjana, pelajaran berharga buat saya. Mungkin nggak ingat sama saya, tapi saya ingat sekali gitu dengan itu. Ya, gitu, Mas. Mereka secara tidak langsung itu kan segala sesuatu itu teguran dan apa-apa itu sebetulnya sayang. Sebetulnya ingin apa yang dibawa dan tim juga ikut spiritnya lebih kuat dan ke hal positifnya. Betul. Itu sadar nggak sadar, tapi terkadang kan manusia kembali lagi ke emosional, terkadang dimarahin jadi kita marah. Nah kita sekarang bincang-bincang masalah itu pengalaman yang dulu ya. Ini Firman kan alhamdulillah nih udah mulai naik di beberapa sinetron yang booming ya, kalau trending dan luar biasa. Nah ini kita bicara dengan konsep manajemen. Nah manajemen itu kayak gimana sih sebetulnya yang istilahnya itu alur untuk masuk manajemen dan lain-lain. Apa Firman pernah masuk manajemen atau mau tunggal aja atau memang ya karena kan belajar waktu itu belajar ini tapi kan sekarang ada wadah. Wadah itu adalah manajemen, dapurnya yang digodok yang menjadi bisa masak racikan diracik jadi enak ya, jadi nggak polos-polos banget kayak gitu. Betul sekali Mas Thohir. Jadi manajemen di dunia entertainment, pertama kita harus punya manajemen karena kenapa? Di situ semua di manage ya, dari segi penampilan, dari segi kualitas aktingnya, akan ada yang mengarahkan. Artinya bisa diajarin secara di lapangan ya dengan guru-guru yang sudah ini juga ya Mas ya. Karena pasti setiap manajemen itu pasti gurunya pasti kalau nggak sutradara atau orang-orang yang punya kompeten di situ lah. Karena kenapa? Yang saya rasakan sekarang manajemen itu sekarang tuh diutamakan. Karena
Karena kenapa? Suatu PH yang saya lihat Mas ya, suatu PH yang langsung berhadapan dengan artisnya sendiri itu rada-rada ya mungkin dari budget, dari apa gitu ya. Kalau sama manajemen itu akan lebih lancar lah. Yang saya lihat sekarang ya. Ya saya lihat sekarang karena kenapa? Pertanggungjawabannya ketika nanti PH memakai manajemen itu secara teguran langsung tuh ke manajemennya. Atau ada apa-apanya, oh telat, kayak gitu guys. Jadi nggak langsung ketika kan gini, terkadang kan PH itu agak segan kayak gitu, sama si artisnya. Tapi kalau dengan manajemen kan enggak. Lu ngomong dong sama artis ini, jangan begini, jangan begitu, kayak gitu ya. Kayak gitu. Benar juga. Itu diutamakan sekali manajemen, apalagi masalah harga. Gitu. Bukannya sama manajemen lebih tinggi? Itu lebih tinggi Mas, betul. Maksudnya masalah harga, artinya saya manajemen itu akan lebih tinggi. Tapi kan ada potongan. Tapi kan sekarang saya nego nih Mas, nego sama casting apa produser. Fir, lu mau nggak dibayar 100.000 misalkan secara ininya? Oh, gua udah 200.000, 300.000 gini-gini. Cuma kan ketika di situ kita terlalu tinggi, apa terlalu rendah pasti produser untung dong ini. Udah tanda tangan. Tapi kan kalau kitanya nerima nggak segitu ya? Nah, itu kita negosiasinya, betul. Ya, enak gak enak. Tapi kalau manajemen kan, gitu. Wah, sejuta mau nggak? Oh, sejuta. Ya itulah bedanya manajemen sama artis yang one man show sendiri itu ada perbedaan Mas. Dari perbedaan semua itu. Ya, ada memanage. Betul. Ada plot-plot yang misalnya kan terkadang artis itu sekarang kan gini. Tawaran dari PH ini. Tawaran dari PH ini, tawaran dari PH ini. Nah, kan komposisi nge-manage itu kalau sendiri kan agak pusing juga ya. Itu gitu. Saya pernah rasakan Mas. Sehari saya pernah syuting 3 judul. Itu saya banyak bohong Mas. Banyak bohongnya apa? Karena tidak ada yang memanage waktu. Nah, kenapa saya ambil 3-3-nya? Karena kembali lagi ke penghasilan. Sini kecil gede kan. Tapi ada resikonya. Ya, resiko dan cabutnya dong. Dan itu saya buat bohongnya apa Mas? Saya beberapa kali nenek saya meninggal, kakek saya meninggal. Itu salah, jangan. Korban. Ya. Emang udah meninggal. Udah meninggal. Cuma capek Mas. Itulah pentingnya manajemen. Ketika kita mempunyai manajemen, kita bisa diatur semuanya. Itu kejar-kejaran. Yang satu di Ben Hill, yang satu di Cibubur, yang satu di kejar udah. Sampai saya pernah Mas, ini mah maaf kata ya bukannya ini. Saya minta tolong dong doain schedule saya aman. Minta doain schedule aman. Karena nggak ada manajemen, nggak ada yang memanage waktu. Itu salah satunya pengalaman pribadi sendiri. Gitu. Siap. Ini terakhir mungkin ya, ngobrol-ngobrol nih. Ini gimana nih? Ini kan ini mungkin ada yang nonton. Ada istilahnya tuh pasti ada luapan, ada keinginan yang menggebu-gebu tapi nggak tahu nih, nggak tahu caranya masuk atau ikut berkecimpung di dunia acting atau mau film atau sinetron atau apa aja. Nah ini gimana nih? Ada mungkin ada saran-saran bagi para buat yang nonton nih bukan? Para yang nonton nih. Jadi saran saya buat teman-teman yang nonton podcast ini, di sini ada wadahnya. Wadahnya itu manajemen. Apalagi sini ada tuh. Tio manajemen di sini sudah memproduksi beberapa film yang insya Allah kedepannya akan booming Mas. Amin. Gitu kan? Amin. Nah, dan mudah-mudahan ketika manajemen udah mengarahkan kedepannya itu kan udah jalan Allah juga Mas ya. Iya. Betul. Artinya ketika udah diarahin, udah bisa berjalan sendiri apa gimana tidak dikekang juga. Iya. Kan tergantung si artisnya juga gimana kedepannya, tapi manajemen lah yang nanti mengatur semuanya. Iya, yang mendidik, yang menimpa, yang segala sesuatunya dari nol sampai bisa. Betul. Tapi ada pesan nggak? Misalnya kan terkadang namanya ini buat yang baru mau nih. Ketika naik itu terkadang maaf ya. Atau gimana itu. Jadi gimana itu? Menurut pengalaman saya di dunia entertainment ya Mas, banyak teman-teman anak-anak muda sekarang yang baru naik daun itu banyak yang tidak naik tiba-tiba hilang, itu banyak ya kan, tiba-tiba hilang, udah naik hilang. Nah menurut pengalaman saya lihat gitu ya, artis itu ada beberapa yang harus dijaga. Pertama yang saya tadi bilang disiplin. Disiplin waktu, jangan pernah terlambat. Kalau callingan jam 8 ya jam setengah 8 udah nyampe
Yang kedua, nggak rewel di lokasi, Mas. Karena banyak juga teman-teman artis kita yang rewel di lokasi. Misalkan, ingat ya, pesan saya, pemain sinetron, pemain film dibayar 80% itu nunggu. Itu nggak, Mbak? Ya kan? Ya, lama. Jadi kalau udah biasa syuting, nunggu itu udah biasa. Udah jangan dihiraukan. Karena kenapa? Itulah kontraknya tuh sebenarnya itu, Mas. Jadi 80% main di sinetron, main di film itu nunggu dulu. Kan kita nggak tahu kendala lapangan. Mau diambil yang mana dulu saudara, pemainnya belum siap apa gimana. Banyak lah kendala-kendala lapangan. Nah, artinya disiplin dan nggak rewel, insya Allah kerjaan ada terus. Ya, amin. Gitu kan, terus syuting ada terus, insya Allah itu. Yang saya rasakan sih itu. Ya, yang penting disiplinnya lah itu luar biasa. Siap, alhamdulillah nih, subhanallah. Perjalanan Firman sampai ke dunia, ya istilahnya itu dari nol sampai naik. Istilahnya kalau tangga itu naik tahta, sedikit-sedikit lah, Mas. Sedikit-sedikit sampai bisa kayak begini. Dan subhanallah juga pertemuan kami sama dia itu belasan tahun ya, belasan tahun atau 20 ada 20 tahun enggak ya. Intinya bisa ketemu lagi karena ya itulah di dunia film itu cacat sedikit udah amsong lah. Jadi intinya bahwa kalau kita sama-sama baik, sama-sama itu pasti dipertemukan dalam satu produksi atau silaturahminya sangat panjang banget. Nah itu intinya bahwa kalau kalian mau masuk ke dunia entertain, siap mental dan segala sesuatunya itu ada wadah yang paling penting adalah manajemen. Ayo gabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat petang. Terima kasih.